Baik, kita masuk pada season kedua. Apa tujuan dari pajak? Pertama, tujuan pajak pada dasarnya adalah untuk kemakmuran bersama, untuk menciptakan keadilan, untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tujuan utama dari pajak itu sendiri. Karena tujuan pajak itu adalah untuk mensejahterakan rakyat, maka tentu saja negara yang memiliki otoritas penuh dalam melakukan proses pemungutan pajak harus berlandaskan pada undang-undang. Tidak boleh negara untuk memungut pajak tanpa ada dasar hukumnya. Ketika negara memungut pajak tanpa ada dasar hukum, maka sama dengan negara melakukan perampokan. Karena itu merupakan tindakan sewenang-wenang. Dalam hukum pajak, setiap pemberlakuan pajak, baik pajak di tingkat pusat maupun pajak di tingkat daerah, itu harus ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Entah dalam bentuk undang-undang atau PP untuk tingkat pusat dan peraturan daerah untuk di tingkat daerah. Karena tanpa adanya landasan hukum, negara dapat saja bertindak sewenang-wenang untuk melakukan berbagai macam pungutan yang justru akan semakin memberatkan masyarakat. Dalam konsep pajak itu sendiri harus melihat pada titik keseimbangan dan keadilan. Pajak ini diberlakukan oleh negara pada dasarnya juga adalah untuk melakukan upaya-upaya pembangunan yang berkeadilan. Karena itu alokasi anggaran yang diperoleh dari sektor pajak ini harus bisa diorientasikan kepada kebutuhan warga negara, kepada kebutuhan prioritas pembangunan yang menjadi kebutuhan rakyat. Karena itulah ketika negara bisa mengatur, memanfaatkan hasil pajak ini untuk pembangunan, maka pada sisi lain juga akan muncul kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para mahasiswa sekalian yang saya hormati, mengapa rakyat Indonesia mungkin masih banyak yang tidak taat pajak? Karena masih banyaknya problem persoalan yang dihadapi soal pajak ini, mulai dari korupsi di sektor perpajakan sampai persoalan bagaimana konglomerasi jahat, hitam, yang bebas mereka berkeliaran tanpa membayar pajak. Itulah salah satu faktor yang mendorong tingkat kepedulian masyarakat menjadi sangat rendah dalam membayar pajak. Karena anggaran yang diperoleh dari sektor pajak tidak kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Dalam konsep pajak, karena kontraprestasinya itu tidak secara langsung, melainkan dilakukan nanti melalui proses budgeter di dalam APBN maupun APBD kita, maka pada saat itulah sesungguhnya kita akan melihat sejauh mana komitmen dan political will pemerintah dalam memanfaatkan pajak ini. Harus kita akui bahwa 82% lebih sektor penerimaan negara Indonesia ini berasal dari sektor pajak. Karena sektor pajak memiliki sektor terbesar sebagai penerimaan kas negara, maka negara harus melakukan reformasi di bidang perpajakan. Tidak hanya sekedar membangun sistem online dalam pembayaran atau pelaporan pajak, tetapi yang lebih terpenting adalah memperbaiki integritas para petugas pajak yang berkeadilan, yang memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Saudara-saudara sekalian, karena tujuan pajak itu adalah untuk kemakmuran rakyat, maka menurut hemat saya, jika dana-dana yang diperoleh dari pajak itu tidak diorientasikan kepada kepentingan rakyat, maka sama dengan pengkhianatan terhadap tujuan dari pajak itu sendiri dan sekaligus pengkhianatan terhadap tujuan pembangunan Indonesia sebagaimana tertuang dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar kita, yakni untuk menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Jadi visi besar dari hukum pajak kita, penetapan pajak kita, sesungguhnya ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah melalui instrumen pajak itu ada redistribusi dari negara, bagaimana negara bisa memberikan kebijakan pengaturan pajak dalam keseimbangan. Orang yang mampu, yang kaya bisa dikenakan pajak, dan hasil dari pemungutan orang kaya itu diperuntukkan untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan bagi warga miskin dalam bentuk, sekali lagi, pembangunan. Itulah tujuan besar sesungguhnya dari pajak, selain untuk penerimaan kas negara, membiayai biaya rutin, tetapi yang terpenting lagi adalah sesungguhnya untuk mempercepat proses pembangunan negara, proses pembangunan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian untuk sesi kedua ini.